Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang saat tawakal yang tepat, maka pada malam ini kita akan menjelaskan tentang 7 tahapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin jelaskan bahwa asar atau buah dari tawakal kepada Allah itu insya Allah akan membimbing, memberi petunjuk kepada kita sehingga kita tidak sesat, tidak gagal dalam menempuh cita-cita ya, atau menggapai tujuan hidayah. Ya. Yang kedua, ya, Allah akan memberi kecukupan sehingga ketika dikasih rizki yang banyak bisa berbagi dengan yang lain. Dan ketika dikasih rizki yang sedikit, ya, maka dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya. Inilah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfirni bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Kita ingin dicukupkan dengan yang halal saja. Jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Kita juga ingin dikayakan oleh Allah dengan karunia-Nya sehingga tidak minta-minta kepada yang lainnya. Lebih daripada itu, orang yang tawakal itu insya Allah akan melindungi dia sehingga dimanapun berada, kapanpun berada dan siapapun yang dihadapinya, hidupnya akan aman dan selamat. Bukan hanya di dunia yang fana ini saja, tapi juga di akhirat yang kekal dan abadi. Aman dari neraka, selamat masuk surga. Itulah ya, buah daripada tawakal. Dan untuk ya, mendapatkan semua itu ada 7 tahapan yang harus ditempuh ya, dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman. Ya. Ya. Iman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang yang beriman itu bertawakal. Jadi dasar daripada tawakal ya, adalah iman. Sehingga musibah apapun ya, hanya akan terjadi dengan izin Allah. Dia yakin. Ya. Orang yang beriman itu percaya sepenuhnya ya, bahwa musibah apapun, masalah apapun ya, yang dihadapi atau yang terjadi itu dengan izin Allah ya. Oleh karena itu hadapi musibah dengan iman agar dapat hidayah ya. Jadi orang yang menghadapi musibah, menghadapi persoalan hidup dengan iman, itu akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi musibah apa saja itu tidak akan menimpa, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi sebenarnya gunung itu pengen dalam satu hari itu meletus berapa kali gitu ya. Atau laut itu tsunami berapa kali dalam satu bulan. Tapi kalau tidak diizinkan Allah, ya itu tidak akan dilakukan oleh
gunung dan laut. Demikian pula angin dan lain sebagainya. Ya. Karena yang namanya musibah atau bencana itu bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, dan bisa dari bawah. Ya. Jadi wa amin ro'ati. Kita minta dikasih aman oleh Allah dari yang kita takutkan. Ya. Minta dijaga dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Kemudian wa may yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi hati itu tempat hidayah. Hati itu tempat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Hati itu tempat iman. Ya. Hati itu tempat Al-Quran. Hati itu tempat cahaya. Ya. Maka siapa yang beriman ya, kepada Allah, pasti Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah tuh maha tahu ya, kepada setiap sesuatu. Ya. Dan oleh karena itu, maka kemudian sikapi musibah itu dengan iman yang benar. Kalau musibah itu disikapi, persoalan hidup itu disikapi dengan iman yang benar, ya, insya Allah akan berbuah kebaikan. Jadi imannya sendiri akan berbuah hidayah. Tapi iman yang benar ketika menyikapi persoalan hidup akan membuahkan kebaikan. Ya. Di antaranya bersyukur jika musibah itu menyenangkan. Ya. Dan bersabar jika musibah itu tidak menyenangkan. Ya. Sebab hidup itu ya, di dunia yang fana ini sabar, syukur itu dibutuhkan. Karena kadangkala senang, kadangkala ya, tidak senang. Beda dengan kalau sudah ke alam kubur, ke alam mahsyar, ya, sampai alam yang terakhir, persinggahan yang terakhir, sorga dan neraka. Ya. Di sorga tidak ada kebaikan. Ya. Di sorga tidak ada kesedihan. Ya, di neraka tidak ada kesenangan. Ya. Nah kemudian dari Suhaib ya, bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Urusan hidup orang yang beriman itu, persoalan hidup orang yang beriman itu, ya, itu sangat menakjubkan. Ya. Inna amrahu kullahu khair. Sebab setiap persoalan yang dihadapinya, setiap urusan yang dihadapinya, semua adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja. Hanya orang yang beriman yang akan Allah kasih kebaikan dalam menghadapi semua persoalan hidupnya. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika musibah menimpa kepadanya menyenangkan, dia bersyukur. Dan bersyukur ketika ditimpa musibah yang menyenangkan adalah baik baginya, kebaikan baginya. Ya. Kemudian wa in asobatu dzarra sabara. Jika musibah yang menimpanya itu tidak menyenangkan, dia sabar. Fakana khairan lah. Maka sabar ketika menghadapi musibah persoalan hidup yang tidak menyenangkan. Ya. Dengan sabar, insya Allah kebaikan baginya. Itu yang pertama. Yang kedua tauhid. Ya. Jadi tawakal itu akan membuahkan yang namanya hidayah. Ya. Hidayah petunjuk dari Allah. Kifayah kecukupan dari Allah. Dan wiqayah perlindungan dari Allah. Kalau ya, iman itu kemudian membuahkan tauhid, ya. Membuahkan tauhid. Ya. Esakan Allah, jauhi dan tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya. Ini Allah ingatkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Bahwa Allah itu Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah itu Rabb, ya, timur dan barat. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan dalam keadaan bagaimanapun, ketika berhadapan dengan persoalan hidup, ketika berhadapan dengan musibah,
maka tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu pemilik timur dan barat. Allah itu yang menciptakan, yang menjaga, yang mengatur timur dan barat. Ya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadati dengan baik dan benar kecuali Dia. Fatakhidhu wakila. Maka oleh karena itu kamu jadikan Allah itu sebagai wakil. Ya. Coba wakil rakyat dengan rakyat, gajinya gede mana? Ya. Wakil rakyat dengan rakyat, ilmunya banyakan mana? Ya. Kekuasaannya, kekuasaannya, ya. Maka di Indonesia ada wakil rakyat. Jadi kalau ada persoalan, ya, kita nggak usah demo, ya. Karena wakil rakyat itu harusnya dia menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Tapi kenapa ada demo? Karena wakil rakyat tidak jalan. Kalau jalan tuh nggak perlu demo. Ya, ngapain? Ya, kita menggaji ya anggota dewan. Ya, kan anggota dewan tuh digaji oleh rakyat. Ya, sampai ya inventarisnya itu bukan hanya mobil. Ya, mesin cuci itu inventarisnya. Ya, mungkin yang tidak termasuk inventarisnya itu mungkin celana dalam ya. Semuanya ditanggung oleh pemerintah yang notabene biayanya dari rakyat. Karena dipercaya bisa mewakili rakyat dari segi ilmu, ya, dari segi retorika, menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Makanya fatakhidhu wakila. Kalau kita yakin Allah itu adalah tidak ada Tuhan yang pantas diibadati, ya, dengan baik dan benar kecuali Dia, jadikan Dia sebagai wakil. Artinya tawakal kepada Dia. Ya. Surat Al-Muzammil ayat 9. Ya. Artinya banyaklah berzikir kepada Allah. Di antaranya tahlil, mengesahkan Allah. Tasbih, mensucikan Allah. Takbir, mengagungkan Allah. Dan tahmid, apa? Memuji Allah. Ya. Kalau kita yakin Allah itu al-wakil. Allah tuh pelindung, Allah tuh penolong. Ya. Allah tuh yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Ya. Dan ternyata amal anak Adam yang paling bisa menyelamatkan ya, dari azab Allah itu ya, tidak ada min dzikrillah selain daripada berzikir kepada Allah. Dan ternyata zikir itu ya, ringan di lisan, berat ditimbang. Ya. Dan ternyata bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sabda Rasulullah SAW, ya. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya. Orang yang beriman dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan tidak memakai jimat, dengan tidak mengalungkan jimat. Ada juga yang dijadikan ikat pinggang, ada ya. Ada yang dijadikan kalung, ada yang dijadikan gelang. Itu namanya taklik, ya, menggantungkan. Nah, ini bentuk kesyirikan. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, ya, mau di leher, mau di tangan, mau di kaki, mau di pinggang, itu faqad asyraka. Sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jadi tamimah itu adalah segala sesuatu yang digantungkan, ya, digantungkan, ya, atau digunakan sebagai penangkal, sebagai pelindung, atau sebagai penarik, seperti jimat dan susuk, ya. Supaya kelihatan hidungnya mancung, pasang susuk di hidung, ya. Supaya kelihatan senyumnya itu apa? Manis di bibir susuknya itu, ya. Ya, supaya kelihatan pinggangnya langsing di pinggang. Itu namanya tamimah. Ada yang pengen kuat dibacok, kuat digolok, kuat ditonjok, ada itu. Ya. Kita pernah nonton film Si Pitung, ya Si Pitung ya. Nah, itu kan rahasianya tuh di jimat yang digantungkan di pinggangnya. Tapi ketika jimatnya copot, ya ternyata nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa. Jadi dia sangat tergantung kepada jimat itu, syirik itu, ya.
Kalau kita nonton cowboy, ya, itu yang jago tembak sekalipun, kalau tidak punya pistol atau pistolnya hilang, ternyata nggak bisa apa-apa ya. Ya, ya. Ada itu, ya, yang dibungkus dengan olahraga Islam, bela diri Islam, dimulai dengan syahadat, baca Al-Fatihah, baca sholawat, tapi ujung-ujungnya ngamat. Ya. Dia minta supaya jin korin, ya, jin korin, ya, orang yang sudah mati itu, jin korinnya kan tetap hidup, ya, minta supaya merasuk ke dalam tubuhnya. Ya. Jadi kalau kita mau bisa kungfu ala Bruce Lee, ya bisa tuh, baca sholawat, baca syahadat itu, ya, minta dalam waktu 5 menit masuk itu. Bisa tuh kungfu tuh seperti Bruce Lee, ya. Tapi kalau korin orang yang masih hidup nggak bisa, ya. Kesananya bisa buaya putih dan lain sebagainya, ya. Dan itu benar nyata, karena setan itu ada, jin jahat itu ada yang hendak menyesatkan manusia. Di antaranya dengan tamimah, ya. Ada isim yang di dalamnya ada raja, ada ya. Pengen apa, laris dagang, simpen di lacinya dan sebagainya, ya. Nah, tidak mungkin kita berhasil tawakal kepada Allah kalau tidak melalui yang namanya tauhid atau zikrullah. Dan yang ketiga adalah taat, ya. Jadi taati Allah, taati Rasulnya. Kalau kita mau tawakal kepada Allah, tidak mendahului keduanya, ya. Komitmen dan konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan diubah, apalagi sampai diganti. Misalnya Islam dunia sebagai rahmatan lil alamin diganti dengan Islam Nusantara. Ya, jadi ganti Assalamualaikum, ya, ditambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayaknya mantep ya, kayaknya mantep, ditambah. Ada yang habis sholat sujud, ada tuh ya, masih melihat nggak yang habis sholat sujud? Ya, ada itu. Ya, itu ditambah-tambah, dikurang juga nggak boleh. Ya. Yang harusnya assalamualaikum jadi lam, dijawabnya kum, nggak boleh, nggak boleh. Apalagi sampai diganti dengan selamat pagi, sampurasun, ya kulon nuwun, nggak boleh itu, Ya. Ya, itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kalau Islam Nusantara itu kan apa, ya? Itu pro adat, anti Arab, ya. Itu penjelmaan perwujudan dari jaringan Islam liberal. Hati-hati itu, ya. Iya, itu buatan, ya itulah, ya. Nah, Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat itu ayat 1 itu, ya. Jadi ada kamar-kamar ukhuwah Islamiyah. Kalau umat Islam mau bersaudara, kalau umat Islam mau bersatu, umat Islam mau kuat, umat Islam mau izzah, siapapun yang dihadapinya pasti menang, maka ada kamar-kamarnya, namanya Al-Hujurat. Kamar yang pertama taat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Coba kalau kompak mengikuti komandan, indah banget ya. Siap, gerak, gitu kan? Ya, istirahat di tempat, gitu kan? Itu ada PBB itu kelihatan kalau ketaatan kepada komandannya luar biasa, indah tuh, nah, gitu kan? Kemudian apa? Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, ya. Takwalah kepada Allah. Jadi dasar takwa itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah tuh maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya. Kemudian wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Kalau kita yakin musibah itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah, pertama kita harus iman kepada Allah supaya dapat hidayah. Yang kedua kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berpaling, ya, tidak boleh berpaling. Ya. Karena tugas Rasul itu hanya menyampaikan, ya, bukan memaksa.
Sebab ada kaitannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Thalib saja paman yang paling disayangi, paman yang paling dicintainya, sampai mengembuskan napas yang terakhir ditalkin berulang-ulang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini faktor hidayah. Ya. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat tawakal kepada Allah itu adalah ibadah. Ya. Ya. Karena yang namanya doa tidak mungkin dikabul kalau tidak diawali dengan ibadah. Ibadah itu adalah kewajiban manusia, sedangkan doa hak manusia. Hak manusia, ya. Beribadah kepada Allah itu hak Allah, tapi mengabulkan doa hambanya, ya, ya, itu adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ya diingkari. Jadi Allah itu, ya, innaka la tukhliful mi'ad, tidak mungkin ya menyalahi janjinya. Kalau kita iyyaka na'budu, ibadah dulu kepada Allah, baru iyyaka nasta'in, ya. Minta tolong, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tahapan tawakal yang keempat, ya. Karena ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin bagus, semakin sempurna, semakin mantap, semakin banyak, ya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai puncaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Kemudian yang kelima, ya, itu surat At-Taghabun ayat 13 tadi, ya. Ya. Kemudian yang kelima, berdoa. Dan ternyata dari sekian banyak keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah doanya mustajab. Doanya tuh dikabul, ya. Cuman bentuk pengabulannya itu ada 3. Pertama segera, ya. Yang kedua ditangguhkan, yang ketiga disimpan di akhirat, ya. Jadi begitu berdoa, bisa jadi doanya itu dalam waktu tidak lama langsung dikabul Allah. Tapi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun kok enggak dikabul-kabul, ya. Atau bisa jadi sampai mati doanya belum dikabul. Ternyata Allah mau menyimpan doanya itu untuk dikabul di akhirat kelak. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih saya istri yang cantik, istri yang muda, ya, istri yang kaya, istri yang taat. Pas dapat enggak kayak gitu. Bisa jadi nanti dapat bidadari di sorga. Dengan sabar ketika menghadapi istrinya yang tidak sesuai dengan harapan dari doanya itu, ya. Bahkan orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak berdoa itu termasuk sombong itu. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian yang bernama Allah itu kemudian berfirman, hendaklah kamu berdoa kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Pasti akan aku kabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul kalau benar-benar doa dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, beribadah kemudian tidak berdoa, pasti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan. Padahal doa itu enak, ya. Doa itu enak, ya. Minta kemudian dicintai oleh Allah, minta kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ternyata berdoa dapat mengubah takdir buruk menjadi takdir baik, ya. Takdir buruk itu tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali doa. Karena hanya Allah yang bisa, ya, mengubah takdir itu. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Coba lihat, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada ila du'a, ya. Jadi qada, ya, takdir, ya, takdir yang namanya qada itu tidak bisa ditolak. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ila doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal birru. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali al birru, kebaikan.
Banyak berdoa, insya Allah banyak takdir buruk yang diubah oleh Allah menjadi takdir baik. Banyak berbuat baik, maka Allah akan nambah umur, nambah umur, nambah umur. Paling tidak nambah keberkahan daripada umur itu. Ya. Ini pentingnya berdoa sebagai tahapan daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi saat perang Badar. Bayangkan. Ya, perang Badar itu 300 lebih melawan 1000. Ya, umat Islamnya 300 lebih, kemudian orang kafirnya 1000. Ya. Nah, sebelum tawakal kepada Allah, dia berdoa. Apa doanya? Allahumma anjiz lima wa atani, Allahumma atima wa atani, Allahumma in tahlik hadhil isobata min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, penuhilah untukku apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikan apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan Islam ini binasa, dibunuh oleh musuh, dibantai oleh musuh, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Ya. Dan ternyata, ya, ini di tengah peperangan, saat perang Badar berkecamuk, dia berdoa. Sebab secara rasio tidak mungkin ya umat Islam itu menang. Tapi ternyata ada senjata yang paling canggih. Ada senjata yang paling mutakhir yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata-senjata produk ilmu dan teknologi modern sekalipun, yaitu doa. Ya. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, karena adalah Rasulullah SAW, ida aradal amro, kalau dia ya, menginginkan ya, atau hendak melakukan ya, hendak ya, atau menghadapi persoalan, kalau dia berdoa ya, jadi hendak melakukan sesuatu dia berdoa, Allahumma khirli wakhtarli. Nah, doanya pendek banget. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, berilah aku kebaikan. Ya Allah, pilihkan aku yang terbaik. Doa ini singkat tapi luar biasa ya. Ya Allah, beri aku kebaikan. Dan ternyata kebaikan itu banyak ya. Jadi semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Tapi kita ingin mendapatkan kebaikan yang terbaik. Wakhtarli, dan beri ya. Pilihkan buatku ya, yang terbaik. Itu yang kelima. Yang keenam, ikhtiar. Apa ikhtiar? Berusaha maksimal untuk meraih yang terbaik. Ya. Jadi untuk mendapatkan yang terbaik itu dibutuhkan yang namanya ikhtiar sebagai bagian dari tahapan tawakal. Apa itu ikhtiar? Berusaha maksimal untuk meraih yang terbaik. Ini dari Umar bin Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, ruziktum kama turzaqut thair. Kalian akan dikasih rizki oleh Allah seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Ya. Ya. Jadi kalau kita tawakalnya benar, Allah kasih rizki seperti Allah kasih rizki yang namanya burung. Tagdu khisaman wa taruhu bitonan. Ternyata burung itu pagi-pagi dia terbang dari mana gitu ya. Dari mana itu biasanya? Ya. Nah, itu biasanya berombongan ya, berombongan. Itu perutnya kosong. Ya. Ya. Kalau kita kan ke kantor, perutnya udah ada nasi uduk ya, ada lontong. Coba cek burung itu. Dia pergi dari rumah tuh perutnya kosong. Pagi-pagi dia perginya itu. Kemudian sore harinya dia pulang. Pulangnya dalam keadaan bitonan. Ya, perutnya itu terisi dengan makanan berupa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal burung itu nggak sekolah ya. Ya. Ada burung yang S3 ya. Walaupun S3 jangan sombong, kalah dengan Samsung S20 itu. Ya. Jadi dalam keadaan kenyang itu, paginya lapar, perutnya kosong, sorenya kenyang, perutnya isi. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2344, Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Yang terakhir, yang ketujuh. Ini tawakal, apa tahapan dari tawakal? Apa? Mujahadah, serius, semangat, sungguh-sungguh, jangan malas-malasan.
Jangan asal-asalan, jangan amatiran. Ya. Kalau mau dicukupkan oleh Allah, kalau mau dibimbing oleh Allah, kalau mau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Allah, ridho kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu bukan hanya dekat dengan Allah, tapi juga bersama Allah. Ya, itulah barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf tadi nggak connect ke sana. Ya. Mungkin HP-nya jelek ya. Karena HP yang biasa itu nggak bisa dikirim materi ini ya. Karena di sini WA-nya rusak. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ada? Ada, silakan. Masih ada waktu 3 menit. Ada? Silakan. Ya, mujahadah. Ya? Ya, bisa lebih dari 7 bisa, ya. Bisa lebih dari 7, ya. Jadi iman dan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya. Bisa juga kemarin dawam dan sabat, tetap kemudian mantap, ya. Bisa 10, bisa 20, ya. Nah, ini sesuaikan dengan waktu, insyaallah. Paling tidak ada 7 tahapan menuju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya iman, yang terakhirnya mujahadah. Sungguh-sungguh serius ya gitu. Kerja keras, kerja Kerja tuntas, kerja apa lagi gitu ya. Ya. Kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas. Harus cerdas, ya, harus keras, harus tuntas. Ini mujahadah ya. Wallahu a'lam. Itu barangkali ya. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.